Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Loh Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya, mari niatkan untuk membaca situasi relationship-nya kamu terkini dengan dia, seseorang yang saat sekarang sedang kamu pikirkan ya. Kita akan melihat suasana apa sih yang terjadi dalam hubungan kalian. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja situasi kamu dengan dia. Oke, di situ ada Seven of Pentacles reversal, Age of Cup, kemudian di situ ada energi dari The Fool, kemudian di situ ada energi dari Death, dan berikutnya di situ ada energi dari Justice. Berikut di sini ada energi dari Page of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords. Berikutnya di situ ada energi dari Four of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari Wheel of Fortune. Jadi nampaknya begini ya, beberapa bisa jadi ini hubungannya baru-baru terjalin, baru-baru aja. Mungkin hanya hitungan bulan, atau kenalnya sudah lama tapi deketnya baru-baru aja. Ya. Nah, di sini kalau Mari lihat, mungkin kamu tuh kondisinya sekarang tuh agak takut ngelihat si dia ini. Kamu takut gitu. Ada sesuatu yang bikin kamu tuh kayak ngerasa kamu harus segera menjauh, menghilang, melarikan diri dari dia. Boleh jadi di sini tuh kayak ceritanya kamu mencoba untuk move on dari seseorang ini kalau hubungannya sudah sekian lama terjalin ya. Mungkin ini hubungannya pernikahan kah atau pacaran, tapi pacarannya udah tahun-tahunan usianya gitu ya. Jadi kok kayaknya koneksinya kamu dengan si dia ini tuh koneksi yang bikin kamu tuh merasa bahwa kamu harus menyelamatkan dirinya kamu. Gitu ya. Kamu harus menyelamatkan dirimu. Kamu harus kayak menyudahi hubungannya kamu dengan dia. Minimal di situ tuh kamu kayak bilang kamu minta jeda. Kamu minta dulu hubungan ini di-pause-kan. Kamu ingin dulu menghindar dari dia. Gitu. Ya. Barangkali cara kamu menghindar dari dia ini tuh beberapa kamu akan mengambil dengan cara yang cukup keras. Yaitu dengan cara ngeblokir dia. Gitu ya. Kalau andaikan pun kamu tidak menghindari dia, minimal ada banyak hal-hal dalam pikirannya kamu, dalam perasaannya kamu yang tidak kamu sampaikan kepada si seseorang ini. Misalnya, begitu kamu menemukan ada masalah antara kamu dengan dia, ada satu situasi yang tidak ada situasi yang tidak tepat. Ada sesuatu yang tidak tepat yang kamu lihat dari sikap, tingkah lakunya dia, situasi dan keadaan hubungan kalian seperti apa. Boleh jadi di situ tuh kamu tidak nyampaikan ke dia. Kamu lebih kayak pengen tuh cepet-cepet lari gitu ya. Misalnya kamu melihat ada nih aroma-aroma busuk misalnya gitu ya. Ada nih ancaman-ancaman kamu bakalan gimana gitu ya. Bakalan sakit, bakalan terluka dan segala macam ke dia oleh sebab karena dia. Di situ alih-alih kamu membincangkan, kamu lebih kayak cenderung tuh tutup mulut, kamu lari gitu. Kamu langsung take action. Kamu curiga sama dia. Kecurigaanmu itu bisa kamu benarkan langsung tanpa kamu konfirmasi apakah kecurigaanmu itu hanya sebatas kecurigaan atau kecurigaan ini bagaimana nih duduk perkaranya. Jadi secara komunikasi kamu lebih cenderung tuh pengen kamu lebih cenderung tuh tertutup secara komunikasi. Gitu ya. Tertutup kamunya.
Oke. Iya. Tertutup dirimu. Jadi ini hubungan baru. Barunya di sini ini bisa kayak yang baru memasuki fase berikutnya. Jadi ini kan ceritanya kan jeda nih. Ini kan energi generalnya tuh jeda. Bahkan ini cenderungnya tuh bisa berakhir. Bisa berakhir. Jadi ini berakhir tentu saja kalau udah masuk ke rumah tangga ya, atau hubungan yang sudah serius banget. Hubungan yang tidak main-main, hubungan yang udah serius gitu. Hubungan yang sudah serius ini tuh dijalani dengan cara serius model lain. Yaitu apa? Mikirin diri sendiri. Bukan lagi mikirin bagaimana relationship ini tuh kedepannya tuh seperti apa. Gitu ya. Tidak. Sudah yang kayak bagaimana masa depanku tanpa dia. Lebih ke situ dia. Mari lihat. Bagaimana masa depanmu tanpa dirinya. Gitu ya. Dan dia juga seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian, kamu kayak ngerasa sudah agak-agak lega nih. Ketika kamu menghindari interaksi dengan si dia ini tuh, ada rasa lega tertentu ya, yang kamu rasain. Walaupun mungkin namanya perpisahan itu kan gak ada perpisahan yang baik-baik saja ya. Mungkin kamu juga sedang mencoba untuk healing gitu loh. Jadi kamu tahu bahwa lembaran hidup baru, capture hidup baru itu harus kamu jalanin gitu kan. Jadi intinya kalau untuk bersama dengan seseorang ini saat sekarang nampaknya bukan pilihan kamu ya, bukan pilihanmu gitu. Kalau ini terjadi perpisahan sudah, kamu mau ya sudah, dijalani perpisahan ini, diseriusin perpisahan ini. Tapi jika misalnya saat ini interaksi masih terjadi, interaksi ini tuh pun lebih kayak cenderung kamu ogah-ogahan ngejalaninnya. Gitu. Jadi banyak hal tentang kebenaran, perihal bagaimana kamu kepada dia, ini cenderung kamu tutup-tutupin. Karena kesiapannya kamu bersama dengan seseorang ini, mari rasa tidak besar. Tidak besar. Gitu ya. Daripada ingin bersama dengan dia, lebih cenderung kamu tuh hanya mengambil seperlunya saja, hanya bersikap seperlunya saja kepada seseorang ini. Jadi intinya di situ kok kayaknya kamu tuh tidak mau ngebangun apa-apa dulu dengan dia untuk saat sekarang. Setidaknya sekarang gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ya tidak siap berkomitmen. Atau jangan-jangan kamu tuh sudah punya pasangan lain pula. Ini bisa ceritanya hubungannya tuh cinta bersegi-segi nih. Ya, cinta bersegi-segi. Kalau nggak kamu sudah punya pasangan lain sehingga itu membuat kamu tidak siap berpasangan dengan dia, atau hanya sekedar saja, ya sekedar fun-fun aja, pura-pura saja gitu ya. Hanya sekedar ya main-mainnya kamu aja, tapi intinya kamu di situ tuh tidak siap berkomitmen. Tapi andaikan pun kamu di situ tuh single, sendiri, sama aja. Mungkin saat ini tuh membangun relationship dengan seseorang bukanlah sebuah prioritas bagi kamu. Kalau hubungan ini, hubungannya telah berakhir, di sini kamu tuh memang sungguh-sungguh ingin mengakhiri relationship. Dianya sendiri di sini. Kalau secara hati, mari lihat, ini bilangnya sih sebenarnya, tunggu dulu ya, mau kemana kamu? Mau kemana? Oke, kemana? Kalau ini ceritanya hubungan persegi-segi, ini hanya akan menjadi hubungan segi-segi aja, gitu ya. Ini hanya akan menjadi hubungan sebatas perselingkuhan saja, tanpa akan dibawa untuk ke yang lebih serius. Barangkali situ yang nggak pantas, gitu-gitu, ya kan? Di situ. Ya kalau ini hubungan bersegi-segi, ya nggak adalah oke-okenya.
cuman cukup kalian menikmati apa adanya aja gitu, nggak usah yang kayak gimana gitu ya. Nah, kalau ini memang hubungannya rumah tangganya menuju ke perpisahan di sini, menuju ke perpisahan, gitu, ya. Ini boleh jadi energinya dia ini terkontaminasi betul dengan energinya kamu. Jadi kayaknya kamu yang lebih banyak mempengaruhi bagaimana perjalanan hubungannya kamu dengan si seseorang ini. Kalau untuk kewarasannya dia tuh tahu tuh, menjauh dari kamu adalah kemestian. Tapi kadang-kadang orang ini tuh pun bisa ini yang kayak rasa-rasa penasarannya terhadap kamu tuh masih kuat juga, ada gitu, ada rasa penasarannya ke kamu gitu ya. Namun intinya kalau mau bangun hubungan yang sehat, setidaknya untuk saat sekarang ini, komitmen yang jelas setidaknya untuk saat sekarang ini, mari rasa ini kecil kemungkinannya gitu ya. Kalau ini hubungan yang sudah berakhir, cerita rekonsiliasi mari rasa tidak akan ada. Cerita rekonsiliasi ya, itu nggak akan ada. Apa dia nggak mau, saya rasa dia nggak akan mau gitu ya, dia nggak akan mau. Walaupun mungkin ada kesempatan untuk dia berjuang ke kamu, tapi kesempatan itu mari rasa akan dengan senang hati untuk dia lewatkan. Nah kayak gitu, akan senang hati untuk dia lewatkan. Tapi jika hubungan ini masih ada interaksinya sampai saat sekarang, kamu yang lebih banyak mempengaruhi dia. Orang ini bisa aja manut sama kamu. Kamu datang dia terima, kamu nggak datang ya sudah. Gitu ya. Orang ini berusaha untuk seanteng mungkin dengan kamu. Tapi mempertimbangkan untuk tidak terlalu serius banget sama kamu itu ada. Yang tadinya dia bisa saja punya niatan yang serius sama kamu, nanti makin lama keseriusan ini tuh tidak akan ada gitu, tidak akan ada di sana ya. Oke, jadi kayak seseorang ini tuh merasa bahwa apa yang aku lakukan ke kamu hanya cerminan apa yang kamu lakukan kepadaku gitu ya. Bagaimana sikapnya kamu ke aku, begitulah sikapnya aku ke kamu. Jadi atau begini, jangan tanyakan kenapa aku melakukan A, B, C. Itu adalah jawaban dari sikapnya kamu yang melakukan A, B, C. Di sana dia ya. Situ. Jadi kalau orang ini tuh dia bilang aku hanya mengembalikan apa yang kamu berikan kepada aku. Gitu. Jadi kalau kamu misalnya iseng sama dia bisa baca keisenganmu. Bisa aja dia balas iseng sama kamu. Gitu. Ngeisengin kamu juga. Jadi cek maksud dan tujuannya kamu membangun relationship dengan seseorang ini. Karena kamu akan dibayar tunai. Ya, seperti itu. Jadi jika relationship-nya kamu mau kamu bangun dalam bentuk keterpisahan, maka dia akan memberikan atau mengizinkan keterpisahan itu terjadi. Kalau kamu niatannya untuk main-main, maka main-mainlah yang akan kamu dapatkan dari hubungan ini. Gitu ya. Tapi tentu saja kalau kalian berdua ini tuh sudah punya pasangan, atau setidaknya salah satu sudah punya pasangan, secara idealnya nggak usah dilanjutkan hubungan ini. Gitu ya. Ini bisa hanya kayak wasting time ya. Banyak usaha, banyak upaya, banyak modal, tapi
ujung-ujungnya tidak akan kemana-mana gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk nunjukin apakah ini energi bacaan kamu dengan dia seseorang kamu pikirkan atau bukan ya. Koin-koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa nunjukin inisialnya kamu, bisa nunjukin inisialnya dia, ini bisa nunjukin zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia ya. Ada inisial V di situ, vitamin. Ada faktor, ada inisial H, ada hati, habis. Kemudian ada inisial I, istimewa, istirahat. Inisial T, tali, tugu. Ada inisial A, asam, asin. Oke. Berikutnya di sini masuk kita ke zodiak, hadir Leo, Sagittarius. Kemudian di situ ada energi dari Aries dan ditutup oleh energi dari Sagittarius ya. Oke, baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.